Ini adalah anggur Everest, teman-teman ya. Buahnya besar-besar sekali ya. Lebih besar berinya daripada jempol saya ya, seperti ini. Ini besar-besar sekali ya. Ini buahnya belum matang, namun sudah kami buahkan lagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, yaitu Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman untuk belajar bareng cara membuahkan anggur secara bertingkat. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Teman-teman pengangguran, khususnya teman-teman pengangguran pemula, pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman untuk belajar bareng cara membuahkan anggur secara bertingkat. Jadi pohon anggur tersebut berbuah ketika atau berbunga lagi ketika buahnya itu masih belum matang, teman-teman. Seperti halnya seperti ini. Ini adalah anggur Everest, teman-teman ya. Buahnya besar-besar sekali ya. Lebih besar berinya daripada jempol saya ya, seperti ini. Ini adalah anggur Everest. Anggur Everest ini tipe pembuahannya adalah di panjang, teman-teman ya. Jadi lebih panjang akan lebih bagus dalam untuk membuahkan anggur jenis ini, teman-teman ya. Dapat teman-teman perhatikan, ini masih belum matang tanaman ini ya. Buahnya masih belum matang. Nah, ini teman-teman, ini juga ada buahnya lagi ya. Ini juga belum matang ya, karena jenis ini itu mematangannya agak lama, sekitar 120 hari atau 4 bulan baru bisa dikonsumsi, teman-teman ya. Namun rasanya luar biasa jenis ini ya, salah satu jenis yang kami perbanyak ya, karena buahnya besar, rasanya teksturnya crunchy dan manisnya walaupun tidak terlalu manis seperti Jupiter, namun dapat dijadikan referensi atau rekomendasi untuk dikebunkan untuk jenis ini, teman-teman ya. Jadi ini buahnya belum matang, namun sudah kami buahkan lagi di sini. Ini sudah ada bunganya di sini ya. Gimana caranya? Jadi ini merupakan modifikasi dari Excel Brick sebenarnya, teman-teman ya. Bisa dibilang ini adalah potes pucuk, teman-teman. Jadi ketika pohon itu berbuah, nah pucuknya kita potes seperti ini. Ya, kita potes seperti ini. Ini juga. Nah, ini contohnya. Ini satu kesatuan dengan ini, teman-teman ya. Ini belum matang. Dan ini sudah keluar lagi seperti ini. Nah, ini bisa dipotes. Kalau ada tunas airnya ini dibuang. Tunas lateral. Nah, tunas lateralnya ini dibuang. Dan ini bisa dipotes pucuk aja di sini. Nah, ini dipotes. Nah, dipotes gini, ini dibuang. Buang. Nah, seperti ini. Nah, ini juga, ini ketika sudah berbunga, ini juga dibuang aja tunas airnya. Ini dibuang. Kalau ada sulurnya juga sulurnya dibuangi gini. Dan pucuknya ini kita Excel Brick, teman-teman. Kita Excel Brick. Nah, seperti ini. Kita Excel Brick. Ini juga video ini kami buat karena beberapa waktu yang lalu juga ada teman-teman pengangguran pemula yang tanya bagaimana cara untuk potes pucuk supaya berbuah, teman-teman. Ini contohnya seperti ini. Ini kan ada tunas airnya, ini dibuangi juga. Buangi juga. Ini karena ini tidak muncul bunga ya, jadi di Excel Brick lagi di sini. Di Excel Brick lagi di sini. Nanti apabila ini tidak muncul bunga lagi, bisa dipotong di belakangnya. Potong mundur di sini. Kan kami contohkan lagi di mana ya? Nah, di sini, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini kan tidak muncul bunga. Ini muncul bunga, ini kalau gini bunga PHP, teman-teman. Ini sudah muncul tunas dari sini tapi tidak ada bunganya, maka bisa dipotong ke belakang. Nah, seperti ini. Nanti ditumbuhkan lagi di sini. Kalau ini tidak muncul bunga lagi, ya dipotong lagi di belakangnya. Istilahnya dipotong mundur, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kan tidak muncul bunganya di sini, nggak ada bunganya ya, jadi dipotong mundur aja di sini.
Nanti ini keluar, kalau lagi hoki ini bawa bunga ya. Kalau nggak bawa bunga gimana? Potong lagi di belakangnya. Atau juga dipotong di depannya sini juga boleh. Nanti dipotong lagi, mundur lagi gitu. Ya, inilah teman-teman. Ini sudah ada bunganya ya. Ini juga berbunga. Padahal pohonnya ini satu pohon ya. Ini di sana kan masih belum panen ya. Yang di sana itu. Nah, itu banyak itu masih belum panen. Namun ini sudah bisa dibuahkan lagi. Inilah yang dinamakan pembuahan bertingkat, teman-teman. Jadi ini adalah jenis Everest yang kami buahkan bertingkat. Jadi buah yang pertama belum panen sudah berbuah lagi. Seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah ada bunganya ini. Dan seperti ini, itu di pucuknya, ini kita hasil break teman-teman. Kita potong ya, supaya nutrisinya mengalir ke bunga. Biar bunganya cepat mekar ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kami contohkan lagi. Nah, ini. Nah, ini juga berbunga lagi teman-teman. Nah, ini berbunga lagi, kita excel break juga di pucuknya. Inilah cara pembuahan bertingkat. Apakah selalu berhasil? Belum tentu. Nah, ini. Ini teman-teman, ini setelah dipotong ya, dipotong ternyata tidak bawa bunga. Nah, apa yang harus dilakukan? Dipotong mundur. Nah, ini seperti ini dipotong mundur teman-teman, potong di sini. Nah, ini nanti ada kemungkinan ini keluar tunas dan bawa bunga, dan ada juga kemungkinan gagal teman-teman ya. Nah, ini lagi contohnya. Nah, ini contohnya kemarin itu kami potong belum bawa bunga, kemudian dipotong lagi, ini terubus lagi, mulai terubus, ini nggak tahu ini bawa bunga atau enggak teman-teman ya. Terus lagi ini juga dipotong beberapa kali teman-teman. Ini sini dipotong mundur lagi, dan akhirnya bawa bunga. Nah, ini dapat teman-teman perhatikan ya, ini bunganya. Kami contohkan lagi, ada lagi yang PHP. Nah, seperti ini teman-teman. Ini juga PHP ini. Ini keluar bunganya kecil seperti ini. Ini bunga PHP. Ini nggak akan jadi bunga. Nggak akan jadi buah seperti ini teman-teman. Jadi gimana caranya? Dipotong mundur lagi. Sini, dipotong sini. Nah, ini ditunggu ini sampai ini muncul tunas lagi. Ya. Ada peluang muncul tunas ini akan membawa bunga. Dan jangan lupa terus dikasih nutrisi teman-teman. Dikasih nutrisi terus. Pupuknya ya, pupuk yang tetap tinggi tinggi K maksud kami, maaf, tinggi kalium teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini juga hasil pembuahan bertingkat. Nah, ini sudah ada berinya, sudah lumayan besar ya, padahal yang di sana belum panen. Karena ini model rambatan kami ini unik. Awalnya menggunakan sistem trellis, karena ada yang naik dan kami tidak perhatian, akhirnya dari para yang di sana ya. Jadi ini satu pohon dengan yang di sana. Ini sudah ada berinya cukup besar. Ini berbunga lagi. Ini berbunga lagi. Ada di sana juga berbunga itu. Nah, di sini juga ada bunga. Jadi ini pembuahan bertingkat teman-teman. Jadi yang ini belum matang, kita sudah membuahkan lagi. Karena kita kalau di Indonesia itu membuahkan anggur, kita berburu waktu dengan cuaca teman-teman. Karena walaupun di bawah naungan seperti ini, kalau musim hujan juga tidak bagus untuk dibuahkan. Jadi musim hujan itu kita fokus pada pertumbuhan vegetatif ya. Kalau musim hujan dibuahkan itu rawan sekali jamur. Jadi kita buang-buang energi untuk membuahkannya. Karena sinar matahari ini juga kurang banget. Jadi kita maksimalkan pembuahan di musim kemarau. Kalau ini kan ini mateng masih kemarau ya, kita ambil aja, kita buat pembuahan secara bertingkat teman-teman ya. Nah, caranya seperti itu. Dengan jus, kalau teman-teman menggunakan anggur-anggur yang sangat genjah ya, dengan Jupiter itu malah lebih cepat lagi, lebih mudah lagi untuk melakukan pembuahan bertingkat seperti ini teman-teman. Dan ada plus minusnya untuk sistem pembuahan seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman menginginkan kerapian ya, secara estetika itu bagus, pembuahan seperti ini tidak kami
rekomendasikan ya, karena ini kami buat pembuahan sini untuk contoh aja teman-teman ya, untuk contoh cara pembuahan untuk anggur menggunakan sistem pembuahan bertingkat. Ini tidak elegan ya, tidak cantik, karena kalau dibuahkan secara bertingkat seperti ini akan pohon atau batang tersiernya itu akan semakin panjang dan semakin panjang teman-teman ya. Jadi tidak cantik kalau kita membuahkan di batang yang memang kita siapkan untuk pembuahan, bukan bertingkat ini, atau pembuahan yang menggunakan pruning ya. Itu pembuahannya akan serempak di pohonnya, itu bagus kalau dilihat ya. Kalau pembuahan bertingkat itu tidak rapi istilahnya ya, berbuah tapi tidak serapi kalau kita menggunakan sistem pruning teman-teman ya. Ya itulah plus minusnya ya. Kalau targetnya berbuah, sama-sama berbuah teman-teman, sama-sama bisa berbuah. Nah, tapi itu tadi, kalau teman-teman menginginkan keindahan, bisa digunakan sistem pruning, bukan sistem potes pucuk atau pembuahan bertingkat seperti ini. Namun kalau targetnya buah, asal buah aja ya nggak apa-apa seperti ini ya. Karena kami dulu juga pernah menggunakannya di Ninel ya, dengan pembuahan bertingkat ini, jadinya juga banyak buahnya, namun menggunakan sistem para-para. Kalau sistem para-para kan bagus ya, kalau di atas itu kalau teman-teman ingin menciptakan landscape yang bagus, menggunakan sistem para-para itu dapat kami rekomendasikan untuk teman-teman coba ya. Demikianlah teman-teman cara membuahkan anggur secara bertingkat. Semoga sedikit ilmu yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Salam satu hobi, salam pengangguran Nusantara, petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.